Selamat pagi, anak-anak MEM semua, dan selamat berjumpa kembali kita dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, hari ini Senin 4 Januari 2021. Nah, kita masih pembelajaran jarak jauh, menunggu informasi untuk tatap muka selanjutnya. Namun, untuk hari ini masih dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak MEM semua, mengharapkan kalian sudah melihat nilai pada semester 1. Nah, mana yang bagus? Pertahankan kalau bisa ditingkatkan. Dan yang belum, tolong diperhatikan di mana kelemahan kita, sehingga kita bisa memperbaiki. Oleh sebab itu, di tahun baru ini, mengharapkan kalian semua mempunyai semangat yang baru. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar PKN. Nah, untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, maka mengingatkan kembali berdoa terlebih dahulu, lalu isi absen kelas nanti lewat WA yang diedarkan. Nah, satu catatan dan satu buku latihan. Nah, ini boleh dilanjutkan dari semester 1. Lalu, tugas dikerjakan tepat waktu. Kalau pembelajaran hari ini, maka selesaikanlah hari ini. Jangan ditunda-tunda. Karena jika tidak tepat waktu, maka nilainya nanti hanya batas KKM dan juga akan mempengaruhi nilai sikap, kecuali ada pemberitahuan, misalnya sakit dan lain-lain. Nah, tugas dikerjakan dengan jujur, apalagi saat ulangan. Dan sebelum mengirimkan tugas, pastikan tulis nama, kelas asal, dan tugas keberapa. Kalau hari ini berarti tugas pertama, tulis tanggalnya. Dan tugas dikirimkan ke WA MEM. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan PKN yang pertama hari ini di kelas 7, yaitu kita masuk bab pertama untuk semester 2. Kalau lanjutan di kelas 7 berarti bab keempat, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. 2. Menghargai keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3. Memiliki keinginan kuat untuk mempelajari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4. Memiliki sikap tidak membedakan teman yang berbeda suku, agama, dan ras. 5. Mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. A. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia.
Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. B. Keberagaman suku bangsa dan budaya. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. C. Keberagaman agama dan kepercayaan. D. Keberagaman ras. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan kehancuran bangsa dan negara. Keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, dan antar golongan menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Kita tidak hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga keindahan dalam bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. A. Letak geografis wilayah Indonesia. B. Kondisi negara kepulauan. C. Perbedaan kondisi alam. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. E. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Penyebab keberagaman agama di Indonesia diakibatkan pengaruh letak geografis kepulauan dan jalur perdagangan internasional. 3 manfaat keberagaman di lingkungan sekolah antara lain: A. Menghargai perbedaan dalam lingkungan pergaulan dengan teman di sekolah, saling mengenal satu sama lain, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Upaya agar keberagaman di Indonesia tidak menimbulkan perpecahan bangsa antara lain dilakukan dengan cara: A. Tidak menonjolkan perbedaan keberagaman dalam pergaulan hidup sehari-hari, mengedepankan persamaan sebagai warga negara Indonesia. C. Saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Nah, anak-anak,
buku cetak yang pertama kali dibagikan, maka kalian lihat halaman 90, kerjakan latihan halaman 90 itu pada tabel 4.2 keberagaman suku bangsa dan budaya di sekitar peserta didik, di sekitar kalian. Tugas ini dikerjakan di buku latihan dan dikumpulkan hari ini juga bersama dengan catatan ini. Latihan dikerjakan di buku latihan dan catatan dikerjakan di buku catatan. Terima kasih dan selamat pagi, selamat belajar, tetaplah semangat dan tetap jaga kesehatan.